Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga episode Minggu tanggal 27 April tahun 2025 tertulis dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemudian dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Wahyu adalah kitab terakhir dalam Alkitab yang sering disebut sebagai kitab apokaliptik. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia dibuang ke Pulau Patmos sekitar akhir abad pertama Masehi. Wahyu ditulis dalam konteks penganiayaan terhadap orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Romawi, Kaisar Domitianus saat itu yang memerintah. Wahyu yang ditulis Yohanes ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, sekarang merupakan bagian dari negara Turki modern yang mengalami kesulitan dan penganiayaan saat itu. Yohanes menulis kitab Wahyu untuk menguatkan orang-orang Kristen yang sedang dianiaya oleh Kaisar Domitianus saat itu, di mana Kaisar memerintahkan agar setiap orang menyembahnya sebagai Tuhan. Namun orang-orang Kristen tidak mau melakukannya, karena bagi mereka hanya Tuhan Yesuslah Tuhan dan Raja, Juru Selamat mereka. Hanya Dialah yang layak untuk disembah. Akibatnya orang-orang Kristen itu mengalami tekanan dan aniaya, bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang mati martir karena iman mereka. Melihat kenyataannya demikian, banyak di antara mereka yang mulai meragukan pribadi dan kuasa Tuhan Yesus. Mereka bertanya-tanya, apakah Allah membiarkan mereka? Apakah Yesus tidak peduli dengan penderitaan mereka? Lalu pertanyaan itu pun terjawab lewat kitab Wahyu ini, yang mengungkapkan bagaimana Tuhan sungguh peduli kepada orang yang setia percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun mereka harus mengalami berbagai aniaya. Sebab di dalam situasi yang demikian, Tuhan menyatakan kasih setianya bagi semua orang, supaya setiap orang yang percaya pada Yesus mengalami anugerah dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang menguatkan mereka selalu agar hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita sering menyampaikan atau menitip salam kepada seseorang. Namun apakah arti dari salam itu? Adapun arti harfiah dari salam adalah damai. Hal itu berarti kalau orang menyampaikan salam kepada seseorang, dia mengharapkan orang tersebut berada dalam situasi kondisi yang damai. Dalam kitab ini juga disampaikan salam kepada ketujuh jemaat.
Salam itu berisi kasih karunia dan damai sejahtera. Namun kasih karunia dan damai sejahtera seperti apa yang dimasukkan di sini? Yohanes menyebutkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang diharapkan adalah berasal dari Allah. Bahkan Allah itu dia gambarkan sebagai yang sudah ada dan yang akan datang. Yohanes masih menambahkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu juga berasal dari ketujuh roh di hadapan tahtanya dan dari Yesus Kristus. Karena itu yang patut dimuliakan hanyalah Tuhan. Yohanes menggambarkan Tuhan sebagai yang maha pengasih dan yang melepaskan kita dari dosa, serta membuat jemaat menjadi suatu kerajaan dan imam. Dia juga adalah yang akan datang kembali, serta yang maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari semua perkataan Yohanes itu, kita dapat belajar untuk mengharapkan yang terbaik bagi orang yang kita beri salam. Bukan sekadar bunga bibir atau basa-basi. Salam kita merupakan doa kita bagi orang yang kita berikan salam. Selain itu, hal ini menunjukkan tindakan kita memuliakan Tuhan yang bisa mengaruniakan salam itu. Hal itu bukan berarti bahwa salam yang kita sampaikan itulah yang membuat orang tersebut menjadi damai, baik dan sejahtera. Namun semuanya terjadi oleh karena kehendak dan kuasa Tuhan yang mengaruniakan. Salam bisa mendatangkan kedamaian bukan karena kita yang berbaik hati, namun karena Tuhan yang penuh dengan kuasa, kasih dan kebaikannya. Jemaat yang terkasih, seperti pergumulan hidup yang dialami oleh orang Kristen pada masa itu, mungkin saja kita pernah merasakan hal yang sama. Dikala kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dalam hidup ini, sehingga kita merasa seolah ditinggalkan Tuhan. Lalu kita bertanya-tanya dalam hati kita, apakah memang Tuhan masih peduli dan masih mengasihi kita? Lewat apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini, terjawab sudah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Ada kasih karunia dan damai sejahtera yang dilimpahkannya bagi kita. Sebagaimana Ia yang sungguh mengasihi kita dan yang telah menyelamatkan kita dari dosa oleh darah-Nya yang kudus. Bukan hanya itu saja, namun Tuhan telah menjadikan kita menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Hal itu merujuk pada persekutuan orang-orang yang percaya di dalam namanya, yaitu gereja, yang akan selalu berjalan dalam arak-arakan untuk memuliakan Allah yang punya kekuasaan untuk selama-lamanya. Dan akan tiba saatnya kelak di mana Ia akan kembali dalam suatu suasana kemuliaannya yang abadi, yang akan disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang berdosa yang benci dan yang pernah mengkhianati Yesus, hingga semua bangsa akan meratapinya. Dalam arti semua bangsa akan tunduk kepadanya, percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup ini. Yang berikut, saudara terkasih, yang dapat kita lihat dari perikop ini adalah sebuah ungkapan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Dan kedua kata itu juga diulangi dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Ungkapan aku adalah Alfa dan Omega menunjuk kepada Tuhan Yesus yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Keberadaan Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega yang disingkapkan kepada Yohanes di Pulau Patmos sangat penting untuk menguatkan orang Kristen yang menderita dan dianiaya. Yesus itu hidup dan memiliki kuasa untuk menolong orang-orang percaya yang menderita. Sekalipun hidup orang percaya teraniaya dan mati oleh karena ancaman itu, tetapi dalam Kristus Ia hidup sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Dalam Kristus, hidup orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun ia melewati penderitaan, namun akhirnya dia akan beroleh kebahagiaan yang sejati. Kristus telah menyatakan damai sejahtera bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita menerima damai sejahtera itu
dan melakoninya dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh patutlah untuk kita renungkan tentang apakah yang menjadi pusat kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kepada siapakah saudara menggantungkan hidupmu, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Firman Tuhan saat ini yang menjadi epistel dalam ibadah kuasi Murugeniti mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang kelak. Dia juga Maha Kuasa, benar seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, mari mendengarkan seruan firman Tuhan saat ini, agar kita beroleh kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Mari dengan segenap hati menyatakan ikrar keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, pusat kehidupan kita. Hanya di dalam Dialah hidup kita berada, eksis, baik sekarang ini maupun pada masa yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, biarlah anugerah pembaharuan kami rasakan saat ini, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami di tengah-tengah kasih setia dan anugerah yang Kau nyatakan. Biarlah nama Tuhan lewat kehidupan kami senantiasa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.